البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kita bersyukur padanya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenikmatan-kenikmatan yang telah ada dan menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambahkan nikmatku atas kalian, dan apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Dan di antara kemudahan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua pada kesempatan hari ini untuk bisa bermajelis kembali demi mempelajari bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, terkhusus yang berkaitan dengan adab bagi para muslimah. Karena pembahasan adab merupakan salah satu hal pokok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Sebagaimana dalam sabda beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji, agar kaum muslimin memiliki akhlak yang bagus, memiliki adab-adab yang mulia, baik ketika beradab kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ketika beradab dengan sesama hamba. Dan kita masih pada pembahasan adab bagi para muslimah seputar pakaian, berdandan dan perhiasan. Yang pada pertemuan lalu kita membahas tentang dilarangnya para wanita menyerupai orang-orang kafir dari kalangan Yahudi maupun Nasara maupun orang-orang musyrikin yang lain. Tidak boleh menyerupai mereka dari sisi pakaian maupun dari sisi tingkah laku dan kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah pokok bagi kita semua dalam sabda beliau, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Yang padanya isyarat untuk seorang muslimah memiliki izzah, memiliki kemuliaan dan qanaah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dengan bimbingan-bimbingan yang ada di dalam syariat kita. Karena
Kita yakin bahwasanya apa yang diperbolehkan dalam syariat ini itulah yang terbaik bagi kita. Dan apa yang dilarang di dalam syariat ini maka itu berarti buruk bagi kita kalau kita melakukannya. Nah, ini termasuk kaidah pokok di dalam syariat, bahwasanya syariat tidaklah akan memerintahkan kecuali pada hal-hal yang memiliki maslahat murni atau kemaslahatan yang mendominasi. Dan sebaliknya, syariat tidaklah melarang kecuali pada hal-hal yang padanya madarat yang murni. Maksudnya murni padanya kemudaratan, tidak ada kebaikan sedikit pun. Atau pada perkara-perkara yang padanya kemudaratan yang mendominasi. Mungkin memang ada padanya sesuatu dari maslahah, sesuatu dari kemanfaatan, tapi ketika diperhatikan secara keseluruhan maka lebih dominan kemudaratannya. Maka di dalam syariat kita hal-hal yang seperti itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala telah contohkan terkait pelarangan khamr. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah didik kita semua bahwasanya dalam memilih suatu hal untuk dilakukan harus memperhatikan maslahah. Dan dalam perkara khamar Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada kemanfaatan yang ada padanya. Madarat yang ada pada khamar lebih besar daripada manfaat yang dipetik darinya, maka dilarang di dalam syariat. Ini contoh dari sekian banyak contoh yang hendaknya setiap muslimah qanaah, merasa cukup dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Naam, padahal hal yang dilarang tidak boleh ada kecondongan pada diri kita untuk menginginkannya. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwasanya pada hal yang dilarang itu mesti padanya mafsadah. Baik mafsadah secara totalitas ataupun mafsadah berdasarkan dominasi tingkatan kemafsadahannya ketika dibandingkan dengan kemaslahatan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-8. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu ta'ala tahrimut tajammuli bi taghyiri khalqillah. Pengharaman tajammul, pengharaman berdandan dengan mengubah-ubah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang tekad dari syaitan. Qala syaitan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang perkataan syaitan. Nah, sungguh aku akan perintahkan mereka sehingga mereka mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tekad dari syaitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surat An-Nisa ayat yang ke-119. Nah, yang sebelumnya syaitan bertekad wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan menyesatkan mereka, yaitu menyesatkan Bani Adam. Ini tekad syaitan, bahwasanya target yang diupayakannya adalah untuk menyesatkan manusia. Kemudian wala umanniyannahum,
sungguh aku akan berikan mereka angan-angan kosong. Diberikan kepada manusia angan-angan, terutama terkait perkara dunia, sehingga yang menjadi tujuan yang diangan-angankan dalam banyak waktu adalah bagaimana menumpuk-numpuk perkara dunia. Demikian pula diberi angan-angan panjang sehingga seakan-akan mereka akan bisa hidup panjang di dunia ini. Ini dari syaitan, sehingga banyak manusia lupa tentang perkara kematian, banyak lupa tentang perkara akhirat. Kenapa? Karena ditimbulkan oleh syaitan untuk apa? Untuk panjang angan-angannya. Wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am. Kemudian aku akan perintahkan mereka sehingga mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, yaitu untuk diserahkan kepada berhala mereka atau untuk keyakinan-keyakinan mereka tentang jenis-jenis hewan tertentu pada umur tertentu yang tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi dan seterusnya. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan kita bagian akhir dari ayat ini, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang agung ini, larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari mengubah-ubah ciptaan Allah. Dan ini merupakan kaidah bagi kita semua dalam perkara tajammul, dalam perkara berdandan, bahwasanya tidak diperbolehkan metode berdandan bagaimanapun yang masuk dalam kategori mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja masuk dalam kategori taghyiru khalqillah, mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu dilarang. Naam. Qala wa dzalika yatanawalu taghyiral khilqati adh-dhahirati bil washmi wal washri wan nafsi wat tafalluji lil husni wa nahwi dzalik. Dan yang demikian itu mencakup pengubahan bentuk yang zahir dari anggota tubuh kita dengan wasyam, dengan apa? Membuat tato, ditato di tubuhnya yang tadinya bersih, tidak ada tatonya ketika dia dilahirkan, kemudian dia gambar-gambar di tubuhnya dengan tato-tato, maka itu masuk dalam taghyiru khalqillah, yang nanti akan datang pembahasan khusus tentang ancaman bagi mereka-mereka yang melakukannya. Demikian pula al-washar. Al-washar yaitu terkait cara untuk berdandan dalam menata giginya. Nah, yang lebih mudahnya yaitu mengikir gigi. Nah, di ujung-ujung giginya dikikir, agar yang sebenarnya dia dari bentuk giginya sudah gigi orang tua, kemudian dikikir agar terlihat lebih muda, dengan niatan untuk berdandan. Ini wasyar, yang nanti akan ada pembahasan khusus tentang haramnya wasyar. Kemudian an-nams, yang dimaksud dengan an-nams yaitu mencabut bulu alis, ditatanya, dikurangi bulu alisnya sehingga ditata agar lancip, sehingga lebih bagus menurut mereka. Dibuat agar alisnya kecil, sebagai upaya untuk berhias diri. Ini an-nams. Kemudian
At-tafalluj lil husni. Tafalluj yaitu upaya untuk merenggangkan gigi. Kalau tadi wasyar yaitu pada ujung giginya agar rata, agar serempak, tidak ada yang lebih panjang dari yang lain, juga agar kelihatan mudah, taib, dengan dikikir. Adapun untuk tafalluj lil husni yaitu merenggangkan gigi. Gigi direnggangkan, terutama gigi bagian depan, dua gigi depan yang ada di tengah-tengah itu direnggangkan agar ada jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain. Yang nanti juga akan ada pembahasan tersendiri pada poin ke-10. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Dari perkara-perkara yang masuk dalam taghyiru khalqillah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas telah melarangnya. Ini tentang pengubahan bentuk yang zahir. Kemudian wa yatanawalu kullama yakunu fihi taghyirun lil khilqati mimma la yajuzu tajammulu bihi. Dan masuk pada semua perkara yang padanya pengubah-ubahan penciptaan dari perkara-perkara yang tidak boleh untuk seseorang berhias dengannya. Dan nanti akan kita ketahui kaidah bagaimana yang dilarang dan bagaimana yang diperbolehkan, karena pada beberapa keadaan butuh untuk adanya pengubahan, seperti melakukan operasi dan seterusnya. Tapi di sana ada kaidah yang penting untuk dipahami, yaitu bahwasanya pengubahan yang dilarang ini pengubahan yang sifatnya permanen. Pengubahan yang sifatnya permanen. Kemudian yang kedua, pengubahan tersebut niatannya lil husni atau tajammul, untuk niatan berdandan, untuk niatan agar lebih bagus. Dan yang ketiga, keluar dari larangan ini apabila niatannya adalah lil ilaj, untuk mengobati. Seperti misalnya seorang dilahirkan dalam keadaan jarinya 6 misalnya. Jarinya ada 6 sehingga mengganggu dia. Tayyib, maka tidak mengapa untuk dipotong salah satu jarinya yang mengganggu tersebut. Ini secara umum kan masuk dalam pengubahan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dalam keadaan berjari 6, tapi kemudian dipotong menjadi 5. Apakah yang demikian diperbolehkan? Maka jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Karena menghilangkan atau memotong jari tersebut dengan niatan lil ilaj, untuk mengobati. Dikarenakan keberadaan jari tersebut mengganggu dan terkadang juga menyakiti, terkadang juga mengurangi gerak, mengurangi kecepatan dalam bergerak. Kalau niatannya lil ilaj, untuk mengobati, maka tidak mengapa. Taib. Ini secara umum kaidah dalam permasalahan taghyiru khalqillah. Maka pada beberapa hal yang sifatnya tidak permanen, misalnya al-wasyam, dilarang mentato. Adapun sekedar menggambar dengan henna pada tangannya, pada kakinya, itu diperbolehkan walaupun sama-sama niatan tajammul, sama-sama adanya gambar pada kulit. Tapi karena pada henna, penggunaan henna sifatnya tidak permanen, sifatnya sementara. Dan yang dilarang adalah al-wasyam, yaitu tato yang tadi. Sebagaimana dikenal tato, yaitu dengan dengan melukis pada kulit, dengan melukainya, yang sifatnya permanen. Dan sebagai faedah
terkait masalah menindik telinga. Menindik telinga apakah termasuk dalam taghyiru khalqillah? Naam. Maka kalau kita perhatikan fatwa para ulama rahimahumullahu taala ajma'in, seperti Syekh bin Baz, demikian pula Syekh bin Utsaimin, dan yang lainnya menyatakan bahwasanya menindik telinga bagi anak perempuan itu bukanlah termasuk yang dilarang. Perhatikan fatwa Syekh bin Baz bersama dengan Lajnah Daimah, yajuzu thaqbu udhunil bint li'annahu lizinah wa laysa lil idha'i aw li taghyiri khalqillah wa li'anna dhalika ma'rufun fil jahiliyah wa fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunha anhu bal aqarrahu sallallahu alaihi wasallam. Boleh untuk menindik telinga anak perempuan, karena itu niatannya untuk zina, dan perempuan merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk mereka tazayyun, bukan untuk menyakiti, bukan pula untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan yang demikian itu telah dikenal di masa jahiliyah dan juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melarangnya, bahkan menyetujuinya. Wa aqarrahu ashabuhu ridwanullahi alaihim, dan para sahabat juga menyetujui hal tersebut. Sehingga menindik telinga ini merupakan perkara yang sudah biasa semenjak zaman dulu, dan ketika Nabi diutus juga beliau mengetahuinya dan menyetujuinya. Taib. Demikian pula perkataan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya demikian tidak mengapa. Kenapa? Karena sebagai wasilah untuk seorang wanita memakai perhiasan yang mubah. Waqad thabata anna nisaa sahabati kana lahunna akhrasun yalbasnaha fi adhanihin. Dan telah sabit bahwasanya dulu para wanita sahabat mereka juga memiliki anting-anting yang mereka pakai di telinga-telinga mereka. Lalu apakah ta'dzib, yaitu menyakiti, ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melarang? Karena tentunya ketika menindik, yaitu melubangi telinga, itu ada semacam rasa sakit. Maka kata Syekh rahimahullah, wa hadza ta'dzibu ta'dzibun basit. Dan menyakiti di sini, itu menyakiti yang sifatnya sedikit saja. Taib. Wa idza tuqiba fi hali sighari sara bur'uhu sari'an. Dan apabila ditindik di waktu kecil, maka akan lebih cepat sembuhnya. Ini tentang menindik telinga. Lalu bagaimana dengan menindik hidung? Kata beliau dalam Majmu' Fatawa, wa amma taqbul anfi fa innani la adhkuru fihi li ahli al-ilmi kalaman. Walakinnahu fihi mutlah wa tashwihun lil khilqati fima nara. Adapun menindik hidung, maka sungguhnya aku tidak melihat atau tidak ingat ada perkataan ahlul ilmi tentang hal tersebut. Ini juga menunjukkan adab para ulama bahwasanya mereka ketika berfatwa juga mencari pendapat fatwa ulama-ulama sebelumnya. Ini hendaknya dicontoh oleh para talabatul ilm untuk mereka apa? Ketika menjawab suatu permasalahan, mengacu kepada jawaban-jawaban dan fatwa para ulama-ulama sebelumnya jika mereka mendapatinya. Dan Syekh bin Utsaimin mengatakan, aku tidak ingat ada perkataan ahlul ilmi tentang hal ini. Walakinnahu fihi muslah, akan tapi pada menindik hidung itu padanya muslah, yaitu tayyib, menyakiti tubuh, memperburuk penciptaan, wa tashwihun lil khilqati fi ma nara, dan memperburuk
penciptaan, memperburuk tampilan menurut pandangan kami, karena memang tidak dikenal di negeri tersebut. Maka demikian pula menindik hidung di negeri kita tidak dikenal, maka jauhi menindik hidung. Adapun menindik untuk apa? Untuk telinga, maka itu sesuatu yang ma'ruf semenjak zaman dahulu dan juga di zaman sahabat. Cuman apabila itu menjadi suatu kebiasaan di suatu kaum, kata beliau, wala'alla ghairana la yara dhalik, fa idza kanatil mar'atu fi baladin yu'addu tahliyatul anfi fiha zinatan wa tajammulan fala ba'sa bi thaqbil anfi li ta'liqil hilyati alaih. Dan mungkin selain kami berpandangan lain, yaitu bila wanita tinggal di suatu negeri yang menghiasi hidung itu dikategorikan sebagai suatu bentuk hiasan dan berdandan. Maka tidak mengapa untuk menindik hidungnya, kemudian diberi apa? Digantungkan hiasan badannya. Ini pada negeri yang memang ma'ruf kebiasaan mereka berdandan dengan hal tersebut. Akan tapi pada negeri-negeri yang tidak dikenal hal itu, maka tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin bagus untuk seorang berhati-hati dan menjauh dari hal yang demikian. Karena tadi alasannya mutlah, kemudian juga tashwihun lil khilqah, itu menyakiti tubuh, kemudian juga apa? Bentuk memperburuk penciptaan. Karena hidung diciptakan dalam keadaan sempurna, kemudian dilukai, dilubangi. Dan juga padanya fungsi yang sangat penting untuk pernafasan. Ketika pilek juga repot ketika di situ ada anting-antingnya. Ketika mau membersihkan ingus dan seterusnya. Berbeda dengan telinga. Karena bagian yang dilubangi itu jauh dari lubang telinga. Dan ketika seorang membersihkan juga tidak akan mengganggu keberadaan anting-anting yang ada di telinganya. Taib. Ini sebagai faedah. Kemudian pada ayat tadi, barakallahu fikun, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dikatakan tadi bahwasanya upaya dari syaitan untuk memerintahkan manusia agar mereka mengubah-ubah penciptaan Allah, baik masuk dalam penciptaan yang zahir, diupayakan untuk diubah penciptaan zahirnya dengan apa? Mentato, mengikir gigi, kemudian mencabut bulu alis, agar bagus ditata. Juga mencakup pengubah-ubahan fitrah batin. Sebagaimana Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau menegaskan, wa yatanawalu aidha taghyiral khilqatil batinah. Jadi syaitan selain berupaya mengubah penciptaan yang zahir yang nampak, juga apa? Mengupayakan untuk mengubah penciptaan yang batin, di mana manusia diciptakan batinnya di atas fitrah. Fa inna Allah ta'ala khalaqa ibadahu hunafa'a mafturin ala qabulil haqqi wa ithari. Sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan lurus, terfitrahkan untuk menerima kebenaran dan mengedepankan kebenaran di atas perkara yang batin. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu suka yang benar, suka kebaikan, dan mengedepankan yang baik dari yang buruk. Ini fitrah. Dan fitrah manusia, mereka berada di atas tauhid, di atas Islam. Faja'athumus syayatin fajtalathum an hadzal khuluqil jamil. Maka kemudian datanglah syaitan terus mengupayakan untuk menyimpangkan manusia dari akhlak yang mulia ini.
wa zayyanat lahumus syarra wasyirka wal kufra wal fusuqa wal isyan, dan syaitan pun menghias-hiasi bagi manusia keburukan, dihias-hiasi agar nampak indah di mata manusia, di jiwa dan hawa nafsu mereka. Demikian pula syirik, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan dihias-hiasi agar manusia tertipu sehingga meninggalkan fitrahnya menuju kepada apa yang diupayakan oleh syaitan. Sehingga dengan itu, berubahlah keadaan manusia yang asalnya di atas penciptaan dengan batin yang bagus menjadi batin yang buruk. Nah, kalau kita mengetahui yang seperti ini, maka hendaknya banyak-banyak untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Agar jangan sampai seorang berubah dari fitrah yang dia diciptakan di atasnya, fitratul Islam. Ini yang paling penting untuk jangan sampai mengubah-ubah kebagusan batinnya, di mana manusia terfitrahkan untuk mengedepankan yang benar, mengedepankan kebaikan, untuk berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Demikian pula jangan sampai terjatuh dalam godaan syaitan untuk mengubah-ubah penciptaan yang zahir dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Sebagaimana pada bab-bab seterusnya akan kita dapati perincian dari Syekh hafizahullah ta'ala tentang beberapa poin yang disebutkan tadi. Di antaranya kita masuk pada poin yang ke-9, tahrimu italatil adfar. Diharamkannya bagi wanita memanjangkan kuku-kukunya. Yang hal ini dari masa ke masa banyak para wanita menganggap bahwasanya memanjangkan kuku merupakan salah satu bentuk tajammul, bentuk berhias, bentuk keindahan. Padahal perkara tersebut menyelisih fitrah, menyelisih fitrah. Qala hafizahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qasu syaribi wa taqlimul adfar wa natful abab. Hadits riwayat Bukhari wa Muslim. Dan hadits ini telah berkali-kali kita lewati dalam pembahasan istidlal, demikian pula dalam pembahasan tarbiyatul aulad, bahwasanya fitrah itu 5. Yang pertama adalah khitan. Yang dimaksud dengan fitrah ini yaitu sunnah-sunnah yang sesuai dengan fitrah. Terkait masalah bersih-bersih yang berhubungan dengan tubuh kita zahir, tubuh kita yang zahir. Yang pertama al-khitan. Dan khitan bagi para lelaki hukumnya wajib, dan bagi para wanita hukumnya mustahab. Yang bagi para wanita istilahnya atau pengertiannya itu qat'u adna juz'in minal jildatil lati fi a'lal farji, yaitu memotong sedikit saja bagian dari dari jildah, yaitu semacam kulit yang ada di bagian atas farji. Hukumnya mustahab bagi para wanita. Wal istihdad, sedangkan istihdad yaitu halqul anah, mencukur bulu kemaluan, mencukur rambut kemaluan, yang dinamakan dengan istihdad. Kenapa? Karena menggunakan hadidah, yaitu Musa, menggunakan silet. Sehingga yang sesuai dengan sunnah dalam istihdad ya mencukurnya menggunakan silet pengerik. Wa qasus syarib, dan
memangkas kumis, merapikannya. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi inti, yaitu taklimul adfar, memotong kuku-kuku. Naam, dikatakan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala, taklimul adhafiri sunnatun bi ijma'i ahli ilmi. Memotong kuku merupakan perkara yang sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Baik. Kenapa? Yang pertama dikarenakan datang hadis. Yang kedua dikarenakan menghilangkannya merupakan bentuk kebersihan dan kebaikan. Yang ketiga dikarenakan membiarkan kuku panjang ini memperburuk penampilan dan tasyabbuh bis-siba'. Baik. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menambahkan bahwasanya memanjangkan kuku-kuku itu merupakan bentuk tasyabbuh bis-siba', yaitu menyerupai hewan-hewan buas. Nah, menyerupai hewan buas. Kemudian alasan berikutnya, tarakumul awsakhi tahtaha, mengakibatkan akan berkumpulnya kotoran di bawah kuku-kuku yang panjang tersebut. Dan yang berkaitan dengan masalah wudu, karena hal tersebut yaitu wa man'u wusulil ma'i ila ma tahtaha, menghalangi sampainya air pada bagian yang di bawah kuku. Ini bahaya kalau seseorang memanjangkan kukunya kemudian berwudu tidak perhatian, bagian yang di bawah kuku yang panjang itu ada yang tidak terkena air, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Sehingga pada perbuatan memanjangkan kuku banyak sekali mafsadah, menyelisihi sunnah, menyelisihi fitrah untuk menjaga kebersihan, memperburuk penampilan, menyerupakan diri dengan hewan-hewan buas. Kemudian menjadikan sebab terhalanginya air wudu, demikian pula air ketika mandi janabah untuk sampai di bagian yang berada di bawah kukunya. Baik. Wa ba'dul muslimati qad ibtulina bi tatwilil adhafiri taqlidan lil kafirati wa jahlan bis sunnah. Dan sayangnya sebagian wanita-wanita muslimah telah terfitnah dengan memanjangkan kuku-kuku mereka, dikarenakan mengekor pada wanita-wanita kafir, juga karena kejahilan mereka terhadap sunnah. Maka yang demikian wajib untuk diingatkan dan dicegah dari perbuatan tersebut. Dan bahkan tidak hanya para wanita, terkadang didapati para lelaki pun ikut-ikutan dalam hal tersebut, memanjangkan kuku. Dan itu hukumnya muharram, sebagaimana ditegaskan pula oleh para imam yang lain, di antaranya dalam fatwa Lajnah Daimah, juga fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala. La yajuzu tatwilul adhafir li'anna hadha mukhalifun li sunanil fitrah allati hassa 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'ala ha'ula'in niswah at-taubatu ila Allah wa tarku hadhihi al-'adah as-sayyi'ah al-mukhalifati lima amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memanjangkan kuku-kuku, dikarenakan ini menyelisih sunnah-sunnah fitrah yang Nabi menganjurkannya, dan wajib atas para wanita yang memanjangkan kuku tersebut untuk bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya memanjangkan kuku merupakan perkara yang diharamkan. Dan wajib untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk tersebut yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun sunnah fitrah yang kelima yaitu natful abad, yaitu mencabut bulu ketiak. 6. Yang ini juga merupakan sunnah fitrah yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kebersihan yang sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Baik. Kemudian perkara berikutnya juga perlu ditegaskan di sini. Ada kalimat yang bagus dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Fatawa Nur 'ala Darb. Beliau mengatakan, wa innani bihadhil munasabati uhadhdhiru ba'dhan nisa allati zayyana lahunna syaitanu su'a a'malihin min imqa'il al-adfari wa tatwiliha. Dan sungguhnya aku pada kesempatan ini memperingatkan sebagian para wanita yang telah ditipu oleh syaitan dengan dihias-hiasinya untuk mereka perbuatan mereka yang buruk menjadi terlihat bagus. Yaitu apa? Berupa membiarkan kuku-kuku mereka tidak dipotong dan memanjangkannya. Naam, wa ba'duhum yutawwilu dhufral khinsiri faqat. Sebagian mereka memanjangkan kuku pada jari kelingking saja. Jadi ini kenyataannya memang banyak. Sebagian cuma jari kelingkingnya saja dipanjangkan, sebagian ibu jarinya saja. Ini semuanya dilarang walaupun cuma satu saja. Tetap tidak boleh. Li'anna dzalika khilaful fitrah. Dikarenakan yang demikian itu menyelisih fitrah. Naam. Qala min al-'ajabi an yuzayyana lil insani su'u 'amalihi fayabqa hadhihi al-adhafir allati tajma'u al-awsakha wal antana wa tushawwihu al-manzara wa tulhiqu bi musyabahatil habasyah qadiman. Dan termasuk di antara yang mengherankan ketika manusia dihias-hiasi perbuatan buruknya sekilas menjadi bagus, ya seakan-akan bagus, akhirnya dipertahankan. Naam, sebagian kalau mau dipotong menangis. Naam, maka ini sesuatu yang sangat mengherankan menimpa pemuda-pemudi kaum muslimin. Membiarkan kuku-kuku ini panjang sehingga berkumpul padanya kotoran, ataupun kalau tidak dia menjaga kebersihannya tapi habis waktunya untuk menjaga itu. Naam, taib wa tusyawwihul manzar, dan memperburuk pandangan. Ini bagi yang fitrahnya masih lurus akan melihat jelek orang yang panjang kukunya. Kemudian juga ditambahkan di sini wa tulhiqu bi musyabahatil habasyah, dan menjadikan mereka itu diikutkan dengan penyerupaan terhadap orang-orang Habasyah pada masa dulu, yang notabene mereka di atas kekufuran saat itu. Kenapa? Fa innal Habasyah humul ladzina yutiluna adfarahum. Karena orang-orang Habasyah dulu mereka itulah orang-orang yang memanjangkan kuku-kuku mereka. Tapi bukan untuk hiasan, mereka panjangkan mereka untuk gunakan sebagai alat litakuna muddan. Untuk kuku itu sebagai apa? Alat penyembelih. Nah, ini sangar ini. Ini masih mending. Mereka punya apa? Punya manfaat dengan kukunya, bukan hanya sekadar hiasan. Litakuna muddan, untuk menjadi apa? Alat penyembelih. Makanya kemudian Islam datang tidak diperbolehkan untuk menyembelih menggunakan kuku, dan tidak boleh menyembelih menggunakan tulang. Dikarenakan kuku itu adalah muddal Habasyah, menjadi alat penyembelihan orang-orang Habasyah pada zaman dulu, sedangkan tulang tidak diperbolehkan untuk menyembelih karena itu makanan jin.
Berarti kalau kita perhatikan, terkumpul padanya alasan yang sangat banyak tentang diharamkannya memanjangkan kuku, bukan hanya dari satu sisi saja. Nah, tapi perhatikan sisi yang pertama menyelisih sunnah fitrah yang dianjurkan oleh Nabi. Ini cukup sebenarnya. Nah, karena menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua bertentangan dengan fitrah manusia yang menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang kotor. Kemudian tasyabbuh bisiba, menyerupai hewan-hewan buas. Kemudian ditambahkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga tasyabbuh bil habasyah, menyerupai orang-orang Habasyah yang notabene saat itu mereka orang-orang kafir sebelum datangnya Islam. Kemudian juga rentan untuk seorang tidak sah wudu maupun mandi janabahnya kalau tidak memperhatikan bagian yang berada di bawah kuku panjangnya. Ketika bagian itu tidak terkena air di saat mandi atau wudu, maka tidak akan sah taharahnya. Barakallahu fikun. Adapun untuk pembahasan tentang masalah gigi, karena ada 2 bab, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya agar sempurna pembahasan masalah gigi. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka